warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya? Masih semangat terima pelajaran online? Semoga masih semangat ya, dan masih semangat belajar, karena belajar itu untuk masa depan. Oke, hari ini kita ketemu di mata pelajaran sarana dan prasarana KD tentang penerapan penggunaan mesin-mesin kantor. Ini menggunakan mesin komunikasi kantor. Materi hari ini kita ada 4. Yang pertama adalah pengertian mesin komunikasi kantor. Yang kedua, jenis-jenis mesin komunikasi kantor. Dan yang ketiga, cara penggunaan mesin komunikasi kantor. Dan yang terakhir adalah masalah saat penggunaan mesin komunikasi. Yang pengertiannya, apa sih mesin komunikasi kantor itu? Nah, mesin komunikasi kantor adalah sarana yang digunakan untuk melakukan komunikasi, baik dilakukan organisasi maupun di luar organisasi. Jadi, komunikasi itu termasuk hubungan di dalam organisasi, bagaimana kita menyampaikan informasi itu di kantor maupun di luar. Nah, alatnya ini apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi ini? Keuntungan penggunaan mesin komunikasi kantor. Nah, yang pertama, penyampaian komunikasi dapat dilakukan secara cepat dan efisien, menghemat tenaga dalam pelaksanaan tata penghubung lingkungan kantor, dan meningkatkan produktivitas kerja dan mempercepat proses pekerjaan. Dengan menggunakan mesin komunikasi, rantai ataupun jarak itu tidak ada masalah. Jadi ketika kalian ada di lantai 5 dan kalian ingin berkomunikasi dengan bagian di lantai 1, tidak perlu turun. Jadi kita pertama menghemat tenaga, efisien kan? Nah, kita tinggal menggunakan alat biar komunikasi informasi yang kita ingin sampaikan tersampaikan ke orang yang ingin kita tuju. Itu keuntungannya. Nah, mesin-mesinnya ada apa aja? Mesin komunikasi kantor itu ada banyak ya. Nah, ini yang pertama. Mesin komunikasi kantor yang pertama ada intercom atau earphone. Yang kedua handphone. Kalau handphone sudah familiar semua ya, karena semua sudah pakai handphone, karena kita juga daring menggunakan handphone ataupun laptop. Nah, yang ketiga ini switchboard, ini jarang kita temui. Dan yang terakhir ada telepon. Nah, telepon yang kita sering temui adalah handphone dan telepon. Telepon ada di beberapa kantor atau di rumah juga ada. Nah, untuk intercom itu juga hanya ada beberapa yang memakai. Switchboard pun juga sama, hanya beberapa orang atau perusahaan yang menggunakan. Kita bahas satu. Yang pertama intercom atau earphone. Nah, ini ada dua gambar ya. Ada intercom yang sebelah kanan atas. Ini intercom suara, jadi dia hanya menggunakan suara, jadi ada hanya beberapa tombol. Nah, yang sebelahnya itu ada gagang teleponnya, jadi dia komunikasinya dengan telepon, jadi tidak perlu mendekatkan suara ke intercom. Kalau yang pertama kan sepertinya suaranya harus keras ya. Kalau yang ini kan kita bisa nyari suaranya di mana gitu. Pasti pengertian intercom itu, intercom berasal dari bahasa Inggris yaitu intercommunication, yang mempunyai arti hubungan di dalam. Intercom juga disebut dengan istilah interphone atau intertelepon. Kalau kalian pernah lihat drakor atau kalian suka film-film Korea atau drakor ID, kalian bisa lihat di film setiap rumah itu kan ada, kalau mau buka pintu itu kan ada siapa yang di luar, dia tahu dan dia mencet apa gitu sebelum dia masuk, dia komunikasi itu siapa. Nah, itu intercom namanya. Salah satu contohnya juga itu adalah intercom.
kegunaan intercom sendiri berfungsi, ada dua fungsi, yang pertama di kantor dan dua di masyarakat. Ini fungsi dalam kantor. Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi secara efektif dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kedua, memperluas saluran komunikasi dalam suatu instansi atau kantor, menghindari mondar-mandirnya para pegawai, menghemat waktu dan tenaga sehingga meningkatkan produktivitas pekerja atau pegawai. Nah, ini salah satunya juga sebagai contoh, ini yang biasanya di kantor itu menggunakan, jadi dia tidak menggunakan nomor ya, penggunaan tidak menggunakan nomor tapi menggunakan, jadi ada nomor 1, 2, 3. Jadi ketika kalian ingin menghubungkan ke lantai 5, kalian nomor 5, cuma gitu-gitu aja sih. Jadi kalau telepon kan ada nomor telepon yang kita hubungi di luar. Nah, kalau ini digunakan di dalam. Jadi kalau untuk telepon digunakan di dalam atau di luar kantor, kalau ini digunakan hanya di lingkungan dalam, jadi di lingkungan yang menggunakan internet. Kalau satunya satu gedung kayak gitu. Nah, kali ini penggunaan intercom di masyarakat. Yang pertama, fungsi intercom di masyarakat itu sebagai media informasi, sebagai media pengetahuan, sebagai media penghibur. Sebagai media informasi, saya contohkan tadi contohnya seperti kayak diletakkan di depan pintu atau di dekat pintu. Informasi di luar pintu itu ada siapa, yang mau masuk siapa, itu salah satunya juga bisa. Cara pengoperasiannya, menyalakan tombol on untuk menghidupkan pesawat, pihak atau cari yang dituju, jadi ini menggunakan kode, ada kantor ataupun divisi bagian apa dan nomor berapa kita harus tahu. Contohnya ada 5 lantai, jadi setiap lantai menunjukkan nomornya. Jadi ya, kalian di lantai 5 ingin menghubungkan ke lantai 2, berarti kita pencet nomor 2, langsung terhubung dengan orang atau saluran yang dituju. Jadi menunggu sampai bunyinya tut 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 gitu. Setelah bunyinya seperti itu berarti kita sudah tersambung. Lalu kemudian lakukan pembicaraan apa informasi yang ingin disampaikan. Cara pengoperasian telekom di masyarakat umum, angkat genggam telepon, tekan tombol sesuai saluran yang diinginkan, tekan tombol panggil yaitu tombol C, call, kemudian lakukan pembicaraan. Ini sama ya, cuma karena dia menggunakan beberapa tombol saja. Ini yang kedua yaitu handphone. Kalau handphone sudah banyak yang punya ya, pasti punya semua dan tahu. Nah, pengertian handphone sendiri itu apa? Handphone adalah alat komunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh. Alat ini merupakan alat komunikasi lisan dan tulisan yang dapat menyimpan pesan dan sangat praktis untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi karena dapat dibawa kemana-mana. Kalau dulu ada text message, sekarang ada WA. Kalau dulu ada BBM, sekarang ada IG. Jadi ada beberapa alat komunikasi. Nah, alat handphone ini bukan hanya sebagai komunikasi, sebagai sarana promosi juga bisa. Jadi handphone ini digunakan sebagai banyak ya, untuk kegunaannya banyak banget. Oke, cara penggunaan ini pengiriman berita, menekan tombol nomor yang dituju, menekan tombol panggil, memulai pembicaraan, tekan tombol no ketika panggilan. Kalau sudah telepon sudah bisa semua ya. Kalau HP, nah kalau handphone kan setiap handphone kadang-kadang juga beda-beda, jadi sesuai dengan handphonenya juga. Nah, ini switchboard ini jarang sekali ditemukan, tapi ada yang menggunakan, hanya beberapa perusahaan. Pasti pengertian switchboard itu, switchboard adalah suatu alat komunikasi yang terdiri atas papan panel yang tebal. Di dalamnya terdapat saklar-saklar dan instrumen lain yang berfungsi untuk menyampaikan isyarat
atau informasi dari tempat yang satu ke tempat lain. Ketika alat komunikasi tadi telepon, handphone, intercom menggunakan suara, ini menggunakan isyarat. Jadi ini ada tombol. Kalau kalian lihat saklar rumah, itu kan ada tombol naik turun. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Kalau di saklar hanya satu, kalau di wishboard itu ada banyak. Jadi ada satu fungsinya sendiri-sendiri. Ini perusahaan yang menggunakan ini biasanya perusahaan elektronik yang memang dia khusus menggunakan ini. Jadi tidak semua perusahaan menggunakan ini, khusus beberapa perusahaan yang memang menggunakan ini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, mungkin ada yang belum paham. Minggu depan akan saya lebih jelaskan tentang wishboard dan untuk telepon yang biasa digunakan di kantor, bagaimana sistem menggunakan telepon dan cara penerimaan telepon. Kalau memang ada yang ditanyakan, silakan WA saya pertanyaannya, saya balas. Kalaupun ada saya di sekolah, ada hari Selasa, bisa ketemu saya langsung, ataupun kalau kalian saya tidak ketemu, saya bisa tuliskan di kertas, taruh meja saya juga boleh ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini bisa kita pahami semua, dan semoga pandemi ini segera reda dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Saya bisa bertemu kalian bisa bertemu dengan teman-teman semua, bisa tanya langsung ketika tidak paham. Nah, tetap jaga kesehatan, taati aturan protokol kesehatan, dan usahakan tetap di rumah ya, jaga kesehatan karena sekarang sudah mulai naik datanya. Jadi tetap jaga kesehatan juga dan tetap belajar walaupun masih online. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.